Sering bingung mulai obrolan? Topik yang tepat bisa cairkan suasana. Ini 50 topik ngobrol yang bisa kamu pakai kapan saja. Simak ini. Pernah gak sih lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba blank, kehabisan kata-kata? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas panduan praktis biar hal itu nggak kejadian lagi. Yuk, langsung aja kita mulai. Ini dia nih, perasaan yang kayaknya semua orang pernah ngalamin. Momen panik itu loh, pas otak kita tiba-tiba kayak kosong melompong dan kita nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Di dalam buku yang kita bahas ini, perasaan ini digambarin dengan pas banget. Disebutnya itu momen patung pancoran. Kebayang kan? Kita cuma bisa diem, kaku, gak bisa gerak, persis kayak patung. Dan biasanya, apa sih alasan pertama yang keluar? Ah, gue kan emang introvert. Sering banget kita nyalahin kepribadian sendiri. Seolah-olah jadi introvert itu otomatis bikin kita payah dalam ngobrol. Tapi, tunggu dulu. Menurut buku ini, itu tuh salah kaprah besar. Jadi introvert itu bukan berarti nggak bisa ngomong, tapi lebih ke soal pilihan, preferensi. Justru ya, para introvert itu bisa jadi pembicara yang jago banget. Apalagi kalau situasinya 1 lawan 1 dan obrolannya lebih dalam. Oke, sekarang bagian yang menarik banget nih. Ternyata bisa ngobrol lancar itu bukan cuma soal biar jadi populer atau banyak teman. Buku ini bilang, ini tuh krusial buat kesehatan kita. Serius, kesehatan. Nih, ada riset yang dikutip di buku ini. Ternyata perempuan itu rata-rata ngeluarin lebih dari 16.000 kata. 16.000 setiap hari. Banyak banget kan? Dan para pria juga nggak kalah jauh loh. Angkanya di atas 15.000 kata per hari. Jadi ya pada dasarnya kita semua ini emang mesin ngobrol alami. Udah dari sananya kita dirancang untuk banyak bicara. Nah ini dia poin paling pentingnya. Punya koneksi sosial yang kuat, banyak ngobrol, itu bisa ningkatin peluang hidup lebih lama sampai 50%. 50%, ini bukan angka main-main loh. Jadi bisa dibilang taruhannya gede banget. Ngobrol secara rutin itu ibaratnya kayak olahraga buat otak dan mental kita. Bisa ngurangin resiko depresi, bikin otak makin tajam, dan bahkan bisa bikin umur lebih panjang. Intinya ngobrol tuh sehat banget. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita nggak jadi patung pancoran lagi? Nah, buku ini ngasih solusi yang menurut saya jenius banget. Sebuah sistem yang disebut mesin penghasil topik. Simple tapi super ampuh, buat mastiin kita nggak akan pernah kehabisan bahan obrolan. Generator pertama namanya fakta. Gampang banget kan? Cukup omongin apa yang kamu lihat, dengar, atau rasain di sekitar kamu saat itu juga. Misalnya ngomongin kopi yang lagi diminum, atau gedung tempat kita lagi nongkrong. Simpel kan? Yang kedua, perasaan. Nah, di sini kita mulai masukin emosi atau opini kita. Tujuannya buat mancing respon dari lawan bicara. Contohnya, wah gue suka banget deh suasana kafe ini, adem banget rasanya. Ini cara jitu buat ngebangun koneksi. Generator ketiga, dan ini salah satu yang paling ampuh, adalah pengalaman. Caranya, kita sambungin aja topik yang lagi dibahas dengan cerita atau kenangan pribadi kita. Siapa sih yang nggak suka dengerin cerita ya kan? Nah, ini contoh yang pas banget buat generator pengalaman. Kita mulai dengan cerita, dulu pas kuliah, terus kita lempar pertanyaan balik ke dia. Dengan bagi-bagi kenangan gini, kita kayak ngebuka pintu buat dia cerita juga. Obrolannya langsung jadi lebih akrab dan personal. Dan yang terakhir, generator keempat yaitu persamaan. Ini soal gimana caranya kita pindah topik secara mulus tapi masih nyambung. Misalnya lagi ngomongin kopi, kita bisa geser ke teh atau mungkin ke coklat panas. Jadi obrolannya ngalir terus. Oke, sekarang kita udah punya mesin buat bikin topik. Tapi gimana caranya biar lawan bicara kita ngerespon? Biar obrolannya nggak mati di tengah jalan. Gimana cara ngejaga momentumnya? Nah, disinilah kita butuh yang namanya pancingan obrolan. Buku ini ngasih 3 jurus simple buat memancing jawaban yang lebih dari sekedar iya atau enggak. Trik ini bisa bikin mereka jadi lebih terbuka buat cerita. Contohnya kayak gini, ini pakai pancingan ketiga, yaitu pujian. Wah, lu kayaknya hafal banget ya kafe-kafe di sini. Pasti temennya banyak nih. Pujian tulus kayak gini bisa bikin orang merasa dihargai. Dan biasanya mereka jadi lebih semangat buat ngobrol. Efeknya dahsyat loh. Oke, mesinnya udah ada, pancingannya juga udah ada. Lengkap kan? Tapi pertanyaannya, mulai latihannya di mana dan ngomongin apa dulu nih? Nah,
Buku ini ngasih saran buat mulai dari 5 area universal ini. Kenapa? Karena hampir semua orang punya cerita soal romansa, keluarga, pekerjaan, hobi, dan masa kecil. Ini topik-topik aman yang hampir pasti bisa jadi bahan obrolan seru. Jadi, sekarang kamu udah punya semua senjatanya. Pertanyaannya bukan lagi, "Duh, ngomong apa ya?" Tapi udah ganti jadi, "Hari ini gue mau ngobrol sama siapa ya?" Jadi gimana? Siapa nih orang pertama yang bakal kamu ajak ngobrol pakai cara ini? Mau terus dapat info yang bikin kamu selangkah lebih maju? Follow dan share sekarang juga.